Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sesi yang ketiga. Soal nomor 21. Sudut pandang yang digunakan pengarang pada kutipan cerpen tersebut adalah untuk mencari sudut pandang itu kata kuncinya adalah aku. Kalau dalam cerita itu tidak ada tokoh aku, itu berarti pengarang di luar cerita, itu berarti memakai sudut pandang orang ketiga. Tapi kalau ada aku dalam cerita itu berarti pengarang ada di dalam cerita, menjadi tokohnya, itu berarti sudut pandang orang pertama. Kemudian tinggal dilihat kalau akunya itu mendominasi, itu berarti sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama. Tapi kalau akunya itu hanya terbatas kemudian menceritakan orang lain atau dia, itu berarti sudut pandang orang pertama sebagai tokoh sampingan. Tapi dilihat dulu akunya itu dalam tanda petik atau tidak. Kemudian kalau tidak ada aku, itu berarti sudut pandang orang ketiga. Orang ketiga itu ada serba tahu sama pengamat. Kalau bapak itu lebih mudahnya, kalau serba tahu itu berarti pengarang tahu apa yang dipikirkan oleh tokohnya. Misalnya adik sedang memikirkan temannya yang sakit. Kok pengarang tahu bahwa adik memikirkan temannya yang sakit, itu berarti serba tahu. Kita lihat di situ, di dalam cerita ini ada aku. Kemudian di sini sahabatku. Kemudian di sini aku membuka. Kemudian di sini aku bertemu. Kemudian di sini mana saya. Di sini ada aku, pekerjaanku. Itu berarti pengarang ada di dalam cerita. Kemudian yang diceritakan dirinya sendiri, berarti sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Soal berikutnya, simpulan akibat konflik. Jadi konflik itu ada penyebab konflik sama akibat. Bapak masuk kelas, kemudian kelasnya rame, kemudian bapak marah, kemudian bapak keluar. Bapak marah itu berarti konflik. Kenapa bapak marah? Siswanya rame, berarti rame itu penyebab konflik. Kemudian akibatnya bapak keluar. Itu cuma contoh ya. Mak sudah dipengaruhi oleh harta. Mak bilang ia iri pada teman-teman arisannya yang kaya dan hidup mewah. Di sini kata kuncinya dipengaruhi oleh harta. Sementara mak tidak punya apa-apa. Mak ingin menabung untuk menggapai semuanya itu. Tapi emak itu tidak punya apa-apa. Kata kuncinya ini lagi. Kalian tidak usah sekolah, hanya menambah beban saja, kata emak kepada anak-anaknya. Mak menabung tapi anaknya tidak boleh sekolah. Hari-hari berikutnya Aris tidak lagi bersekolah. Ia berhenti dan bergaul dengan teman-temannya yang tidak bersekolah. Sebenarnya hati kecilnya selalu sedih setiap kali melihat teman-temannya bersekolah. Tapi apa dikata, mak sudah tidak mau lagi mensekolahkannya. Waktu terus berjalan. Aris semakin terjerumus dalam kehidupan yang tidak memiliki masa depan. Kemudian ini ada ini ya. Ia telah berubah. Suatu hari dengan terpukau, hendak teman Aris datang dan memberitahukan pada emak bahwa Aris ditangkap polisi. Bagi guntur di siang bolong, emak dan bapak kaget bukan kepalang. Itu berarti konfliknya itu apa? Ini. Jadi Aris itu masih pengen sekolah, tapi apa? Dia tidak boleh sekolah. Di sini ada konflik. Nih, sebenarnya hati kecilnya sedih setiap melihat teman-temannya itu sekolah. Ini berarti konfliknya itu Aris sedih. Kenapa? Penyebab konfliknya apa? Penyebab konfliknya emak tidak menyekolahkan, itu penyebab konfliknya. Konfliknya Aris sedih. Kemudian akibat dari konflik maaf, Aris terjerumus pada kehidupan yang tidak memiliki masa depan. Itu penyebab akibat dari konfliknya. Berarti jawabannya Aris berhenti sekolah itu bukan ya. Emak tidak mau lagi menyekolahkan, itu berarti itu penyebabnya. Kemudian akibatnya apa? Terjerumus dan tidak memiliki masa depan. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal berikutnya. Perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut. Ini aksi tokoh, kemudian lokasi, aksi tokoh, lokasi kejadian. Kita konsentrasi pada teks pertama. Ada aksi. Aksi itu berarti ada kata kerja, misalnya seperti itu mudahnya. Adik berlari, itu berarti aksi. Adik segera memanjat, itu berarti aksi. Sayup-sayup lagu Indonesia Raya berkumandang. Di sini bukan menyanyi ya, bukan kukumandangkan. Kalau kukumandangkan itu aksi, tapi di sini berkumandang berarti dia cuma mendengar. Milik tukang parkir di depan gedung. Di sini ada depan gedung, itu berarti lebih ke
lokasi. Kalau ke lokasi kejadian itu otomatis jawabannya antara B dan D. Kita lihat jawaban teks kedua. Kalau seperti ini berarti jawaban A dan C salah. Berarti B dan D kita harus sudah membuktikan di situ ada aksi kemudian penyelesaian. Kita lihat. Sambil ku tenteng laptop dan menyembunyikan dalam jaket, aku berlari menembus hutan. Di situ ada kata berlari. Berlari itu berarti aksi. Ketemu ya. Jadi sangat mudah. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 25. Kita turunkan supaya mudah dibahas. Soal nomor 25. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut. Di sini populer, biologi, efektif, baku. Kita lihat, populer itu berarti bahasa sehari-hari. Kata kajian itu berarti mengkaji bidang tertentu. Atau lebih mudahnya ke bahasa ilmiah. Misalnya metode itu lebih ke bahasa ilmiah. Kemudian cara itu berarti ke populer. Kita lihat. Sudah sejak lama buah wortel diketahui memiliki manfaat dan kesehatan kulit. Kemudian ada zat, ada vitamin, ada ya ini berarti lebih ke istilah biologi. Kalau populer jelas bukan, tidak efektif, baku bukan. Berarti jawabannya tetap di sini berarti harus fisika. Kita buktikan bahwa di situ ada istilah fisika. Di sini sudah ketemu ya, gerhana matahari itu tentang pelajaran fisika, kemudian permukaan bumi, kemudian orbit bumi, ada orbit itu juga fisika, berarti jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 26. Komentar yang tepat terhadap isi kutipan cerita tersebut. Komentar, kita baca dulu untuk mencari komentarnya. Setahun yang lalu Pak Ijo sakit hati teramat pada ketua RT-nya. Wakiran membeli traktor. Oh, ini sakit hati karena ketua RT-nya membeli traktor. Kemudian sejak traktor itu berarti tidak ada yang menyewa kerbaunya karena dia membajanya pakai kerbau. Gara-gara traktor kebuku rapayu mi, keluhnya suatu hari pada istrinya, ya rawo Kang masih ada pekerjaan lain toh. Pak Ijo merasa sedikit terhibur walau hatinya dongkol. Ini berarti yang menghibur siapa? Yang menghibur istrinya. Intinya seperti itu ya. Tindakan Wakiran menaiki traktor di depan rumah Pak Ijo sangat tepat untuk menyindir. Di sini kan menyindir itu berarti negatif, itu nggak boleh. Itu berarti jawaban A, bukan komentar. Kemudian B, sudah sepantasnya Pak Ijo sakit hati. Nggak perlu ya sakit hati. Karena di situ kan Pak RT-nya tidak secara langsung pengen bersaing. Wakiran adalah ketua RT pecinta binatang. Kemudian bukan untuk menggantikan itu, bukan, berarti lebih ke Sumi adalah seorang istri yang baik hati karena bisa memberikan nasihat yang bijaksana. Tadi menasehati Pak itu. Lanjut ke soal nomor 27, perbaikan penggunaan istilah komunitas dan koalisi. Kita lihat komunitas di kalimat nomor 4. Proses pembelajaran ini mengharuskan adanya komunitas, bukan ya? Proses pembelajaran itu berarti ada dua antara siswa dan guru, itu berarti lebih ke komunikasi. Berarti komunikasi dan koalisi antara orang tua dan guru itu berarti kerjasama. Kerjasama itu berarti kolaborasi, berarti komunikasi dan kolaborasi. Soal nomor 28, kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Kalau ada soal seperti ini berarti harus ada kita hubungkan dengan kalimat di depan dan di belakangnya. Menikmati pemandangan alam dengan menggunakan sepeda merupakan hal yang sangat menyenangkan. Dengan bersepeda tubuh kita bergerak aktif. Para remaja suka bersepeda dengan lingkungan yang alami. Di situ tidak membahas remajanya, belum di situ, berarti jawaban A salah. Bersepeda adalah cara baik untuk mengendalikan berat badan. Di sini tidak menceritakan tentang berat badan, tapi lebih ke kesehatan. Aktivitas kesenangan manfaat. Selain kesenangan, sangat menyenangkan. Di sini ada kata sangat menyenangkan. Kemudian di sini ada selain kesenangan yang ada di kalimat depannya. Manfaat bersepeda juga banyak bagi kesehatan. Kenapa? Karena tubuh kita menjadi aktif. Nah, ini nyambung ya. Berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Kemudian soal nomor 29.
urutan kalimat agar menjadi teks prosedur yang tepat. Di sini ada 2255, berarti kita konsentrasi pada kalimat pertama ini. 2 dan 5. 2 dulu. Setelah itu, nah nomor 2 itu setelah itu. Nah, setelah itu berarti ada kalimat di depannya. Otomatis nomor 2 salah. Berarti pilihannya adalah nomor 5. 5 berarti ini ya, masukkan cuka putih ke botol semprot agar mudah digunakan untuk membersihkan kamar mandi, titik. Kemudian setelah 5 itu 1 dan 2. Berarti setelah 5 itu siram kembali, atau setelah itu setelah memasukkan cuka putih, itu toh, memasukkan cuka putih, setelah itu semprotkan cuka putih ke keramik. Nyambung ya, berarti jawabannya adalah 5 kemudian 2. Soal nomor 30 atau soal terakhir di sesi 2 ini, variasi kata memperbaiki. Memperbaiki, meskipun sukses melaksanakan presentasi karya ilmiah, Binari tetap harus memperbaiki. Memperbaiki itu adalah merevisi. Seperti itu anak-anakku, kita ke sesi yang ketiga. Terima kasih.